Selamat hari Sabat pada semua yang menyertai program pada kali ini. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran Sekolah Sabat Bahasa Malaysia, dan kali ini pelajaran yang ke-11. Seperti biasa, saya tidak sendirian dalam mempelajari ataupun menjelaskan pelajaran Sekolah Sabat. Sekali lagi pada pagi ini saya ditemani oleh rekan saya Eldo Boni. Dan seperti biasa, sebelum kita memulakan pembelajaran Sekolah Sabat kita, mari kita sama-sama tunduk dan kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pengampun, yang sentiasa menerima kami. Pagi ini sekali lagi, tolong ampuni segala kelemahan, kekurangan, dosa, dan kejahatan kami. Sekali lagi juga kami ingin mengucapkan selamat hari Sabat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih masih memberi peluang kepada kami untuk menikmati hari Sabat yang indah ini. Dan pada saat ini kami dalam pembelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-11 pada Sabat ini. Sekali lagi kami mohon supaya malaikat Tuhan menjaga kami. Bukan saja kami yang berada di sini, tapi kepada semua yang menyertai atau mengikuti program ini. Agar kami terlindung daripada kuasa kejahatan. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan juga bekerja di dalam hati kami masing-masing untuk membuka pengertian kami, agar kami dapat menerima, memahami pelajaran pagi ini dengan baik, supaya ia menjadi satu lagi makanan rohani yang boleh membantu kami untuk lebih dekat kepada Tuhan dan menyediakan diri kami sebagai hamba-hamba yang melayani, juga disediakan untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami serahkan diri kami serahkan program ini kepada Tuhan. Biarlah rencana Tuhan yang terjadi. Sebab semua ini kami serahkan dan kami mohon kepadamu Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, seperti yang saya sudah katakan sebentar tadi, pelajaran kita pada pagi ini adalah pelajaran yang ke-11 pada kuartal yang keempat tahun ini. Dan tajuk pelajaran ini adalah Kristian dan Pekerjaan. Dan ayat hafalan diambil dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58 yang berbunyi seperti ini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kalau kita lihat daripada ayat ini, jelas bahwa pekerjaan itu adalah satu rencana Tuhan daripada awal penciptaannya. Walau macam manapun, oleh karena manusia dan dunia sudah berdosa, nampaknya banyak kesalahpahaman yang berlaku tentang atau terhadap pekerjaan. Dan inilah yang kita akan kupas pada pagi ini. Bagaimana sebenarnya pandangan ataupun sebagai seorang Kristen melihat pekerjaan itu. Seperti yang disebutkan tadi, kerja itu adalah rencana Tuhan. Di dunia ini sebelum pun dunia berdosa, Tuhan telah memberikan tugas kepada Adam dan Hawa untuk memelihara Taman Eden, supaya taman itu dapat dipelihara seperti kehendak pencipta mereka. Mereka harus bekerja dengan kreatif dan harus melakukan pelayanan pekerjaan itu dengan kasih. Ini bermaksud dalam dunia yang belum jatuh dalam dosa pada waktu itu,
belum ada kematian dan penderitaan, manusia harus bekerja. Nah, sementara perantaraan waktu ini, dunia yang sudah jatuh dan sampailah kepada dunia yang akan datang, manusia sebenarnya diundang oleh Tuhan untuk melihat bahwa pekerjaan itu sebenarnya adalah satu berkat. Dan kalau kita lihat dalam pelajaran sekolah sahabat ini disebut orang-orang Yahudi contohnya, mereka digalakkan untuk mengajar anak-anak mereka dalam bidang perdagangan. Bahkan seorang ayah yang gagal mendidik anak mereka dalam bidang ini dianggap sebagai mendidik anak menjadi seorang yang seorang penjenayah. Dan kalau kita lihat juga sewaktu muda Tuhan Yesus, dia menghabiskan masa bertahun-tahun untuk melakukan pekerjaan, melakukan kehendak Bapaknya. Dan disebut dalam pelajaran ini dia mungkin bekerja sebagai melakukan pekerjaan sebagai tukang untuk membekalkan keperluan perabot kepada orang-orang Nazaret dan juga mungkin bahan-bahan ataupun keperluan pertanian. Nah, pekerjaan juga sebenarnya adalah salah satu daripada latihan untuk menjadikan diri kita sebagai seorang pelayan Tuhan yang tabah ataupun berpengalaman. Dan ini kita boleh lihat dalam apa yang berlaku kepada Rasul Paulus. Dia memiliki kemahiran sebagai tukang kemah dan dia gunakan itu sebagai melatih dirinya untuk bersabar sebagai pelayan Tuhan. Nah, minggu ini kita akan belajar secara keseluruhan atau melihat secara keseluruhan persoalan mengenai pekerjaan dan peranannya di dalam pendidikan sebagai orang Kristen. Dalam pelajaran ini juga kita dapat melihat sisi lain daripada pekerjaan tersebut. Seperti yang disebut oleh Raja Sulaiman contohnya. Manusia sebenarnya lebih senang atau menikmati hasil pekerjaannya, dan mereka akan bergembira kalau pekerjaan itu membawa hasil yang baik. Dan dalam zaman sekarang ini, tanggapan kita dalam kerja seperti yang saya katakan tadi sudah banyak perubahan. Contohnya ada orang yang bekerja untuk mencari makan dan membiayai kehidupannya seluruhannya. Kita juga dapat melihat kehilangan pekerjaan akan menjadi sesuatu yang lebih buruk daripada mendapat pekerjaan yang ataupun pekerjaan yang atau mendapat pekerjaan atau bekerja di tempat yang tidak begitu selesa. Nah, pekerjaan juga sebenarnya membuatkan seseorang itu merasa bangga. Sebab itu kadang-kadang ramai orang yang berebut-rebut untuk mencari pekerjaan yang boleh mengangkat kedudukan mereka. Dan pekerjaan itu seolah-olah atau ya menyatakan siapakah diri kita di kalangan masyarakat. Dan pekerjaan itu juga sebenarnya membantu mendisiplinkan diri kita. Contohnya kalau kita berikan pekerjaan kepada para remaja, ini akan mengurangkan penglibatan mereka dalam aktiviti-aktiviti yang tidak berguna. Nah, kita lihat juga di sini dalam pelajaran ini secara tiba-tiba ada satu perubahan yang begitu drastik terhadap pekerjaan apabila dunia jatuh dalam dosa. Ada orang berpendapat ataupun berpikir dalam kehidupannya dia harus bekerja seumur hidupnya dan dia akan mati. Ada juga orang yang bekerja yang sebenarnya di tempat kerja yang dia tidak suka dan kadang-kadang berharap dia akan bersara dengan lebih cepat. Nah, itu secara pandangan dunia bagaimana menanggap pekerjaan itu.
Dan kita sebagai orang Kristen perlu belajar melihat pekerjaan itu dari segi pandangan Tuhan atau dari segi rohani. Dalam pelajaran disebut bahwa bekerja bukan sekadar untuk memenuhi keperluan ekonomi. Dan kita sebagai orang Kristen sebenarnya lebih daripada seorang pekerja. Dan kalau pekerjaan yang kita lakukan itu kita dapat mengerti dengan lebih baik, sebenarnya pekerjaan yang kita lakukan itu hendaklah dilakukan dalam bentuk pelayanan. Dan pekerjaan itu seharusnya kita boleh lakukan untuk mengeratkan hubungan kita dengan Tuhan. Nah, satu persoalan yang kita lihat dalam pelajaran sekolah Sabat ini. Sebagai orang Kristen, seharusnya kita bertanya, apakah kerja yang saya lakukan sekarang ini telah memuliakan Tuhan? Dan kalau belum, apakah yang perlu saya lakukan atau saya perlu perbaiki dalam pekerjaan, dalam aktivitas saya, supaya pekerjaan ini dapat memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Nah, saya ingin bertanya kepada sahabat saya Elder Boni, apakah pandangan ataupun pendapat atau berdasarkan pada pelajaran ini sebagai seorang Kristen, bagaimana supaya pekerjaan yang kita lakukan itu dapat memberikan kemuliaan kepada Tuhan? Ya, selamat pagi, selamat hari Sabat juga. Terima kasih Elder Mutakim, pembukaan pelajaran yang begitu terperinci. Dan jelas dikatakan di sana ada dua hal yang saya dapat tangkap, di mana pekerjaan itu boleh dikategorikan pekerjaan yang hanya dapat dilihat atau dibanggakan oleh diri sendiri dan orang lain. Dan yang satu lagi, pekerjaan yang secara sekaligus boleh dianggap sebagai pelayanan. Jadi melalui persoalan tadi, bagaimana pekerjaan itu menjadi satu pekerjaan dalam masa yang sama sebagai pelayanan yang boleh memuliakan Tuhan. Nah, apa yang saya dapat di sana, seperti mana Yesus sendiri yang pada mulanya bekerja juga sebagai tukang mahir, tukang kayu. Dan di dalam pekerjaannya itu seperti yang diterangkan di awalnya, dia boleh saja melalui pertukangan dia itu boleh memenuhi permintaan-permintaan mungkin di kalangan masyarakat, contohnya sebuah meja, dan dia melakukan itu dengan penuh teliti, kemas, dan itu adalah satu pelayanan. Orang akan bergembira dengan itu, dan sekaligus satu kemuliaan bagi Tuhan juga. Begitu juga Rasul Paulus, dia menjadi ahli kemah dalam sementara dia menginjil, dia juga mahir dalam membuat kemah, dan kemah-kemah yang dilakukan itu juga sangat memberikan keperluan kepada orang sekitar. Nah, dalam berbalik kepada pekerjaan kita sendiri, mungkin Elder Mutakim bekerja di pejabat, dalam melakukan tugas, dia melakukan tugas dengan penuh teliti. Setiap persoalan ataupun pertanyaan orang awam yang perlukan nasihat, dia memberikan nasihat dengan sempurna. Nah, itu satu pelayanan yang baik, yang sekaligus memuliakan Tuhan, sebab orang akan merasa senang dengan pelayanan seperti itu. Mungkin bagi saya sendiri sebagai juru teknik, begitu contohnya, saya melakukan setiap kerja itu dengan teliti, dengan sempurna, sehingga orang merasa senang, gembira dengan pekerjaan itu. Dia tidak merasa rugi untuk membelanjakan uang dia, karena kerja-kerja yang saya lakukan adalah cukup sempurna. Dan itu salah satu cara yang boleh dilihat atau disebut sebagai pelayanan kepada Tuhan sekaligus. Mungkin itu pandangan dari saya. Terima kasih kepada Elder Boni. Nah, untuk pelajaran yang seterusnya
Saya persilakan Elder Boni untuk menjelaskan pelajaran pada hari Isnin. Bagaimana pekerjaan itu boleh kita gunakan sebagai satu pertumbuhan. Oke. Dia tidak jauh beda juga dengan penjelasan yang sebelum ini, di mana melalui pekerjaan kita sebenarnya sekaligus boleh menyebabkan ataupun mengakibatkan kepribadian kita lebih matang. Contohnya dalam melakukan kerja, banyak hal-hal yang kita temui. Contohnya perkara-perkara yang mungkin tidak sempurna, dan kadang-kadang kita merungut dengan hal-hal seperti itu. Tetapi melalui kesabaran kita, ketabahan kita, sebab kita percaya dalam melakukan tugas itu kita menyandarkan Tuhan di sana. Jadi kita pasti ada suatu semangat ataupun tidak ada rasanya jemu atau putus asa dalam melakukan kerja. Dan melalui sikap-sikap seperti ini yang sehari demi sehari kita melakukan kerja, menemui hal-hal yang mungkin menyusahkan, yang berat, tapi kita sabar, kita melakukan dengan tekun. Nah, inilah yang boleh mematangkan kepribadian kita sebagai orang Kristen sebenarnya. Jadi mungkin itu boleh menjawab pertanyaan Elda. Iya. Juga kita melihat dalam pelajaran ini bahwa setiap daripada manusia, setiap daripada kita, Tuhan sudah memberikan kemampuan masing-masing. Bidang-bidang pekerjaan yang kita mampu menghasilkan sesuatu yang berkualiti. Nah, saya melihat juga dalam pelajaran seterusnya ini, dalam pelajaran ini dikatakan dalam pelajaran ini bahwa pekerjaan kita itu seharusnya menjadi berkat kepada orang lain. Nah, seperti yang diterangkan oleh Elder Boni sebentar tadi. Nah, maksudnya kalau selama ini kita sebagai orang Kristen, pemikiran kita atau pendapat kita tidak sampai kepada itu, kita anggap sebagai satu pekerjaan itu sebagai biasa saja atau rutin saja, seperti yang diterangkan pada mulanya untuk mencari makan saja. Tetapi dalam pelajaran ini jelas lihat bahwa cara kita menanggap pekerjaan yang lebih baik adalah kita melakukan suatu pekerjaan itu untuk menjadi berkat kepada orang lain. Nah, sekaligus itu boleh menjadi pertumbuhan kita ke arah yang lebih baik. Nah, mungkin sebelum itu Elda, saya suka dengan ayat ini dalam Kisah 20 ayat 34 dan 35. Tuhan Yesus sendiri berkata ataupun sudah katakan begini, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi kita tahu di dalam pelayanan Yesus dia lebih banyak memberi, melayani. Oke, jadi mungkin dalam pekerjaan kita juga seperti itu. Dalam pekerjaan kita kita sekadar memenuhi keperluan kita dan juga memenuhi keperluan orang lain, tidak lebih dari itu. Maksud saya mungkin dalam melakukan kerja kadang-kadang mungkin yang dimaksudkan sudah lari daripada sifat kekristenan dalam pekerjaan, yaitu mengambil keuntungan yang mungkin berlebih-lebihan. Contohnya kalau itu dari segi mendapatkan keuntungan. Jadi mungkin itu yang dimaksudkan di sana dengan lebih kepada memberi. Artinya selepas ini kita akan belajar memperbaiki pekerjaan kita untuk supaya pekerjaan kita itu akan lebih menjadi berkat kepada orang lain dan bukan lagi sebagai seolah-olah milik pribadi. Tetapi apa yang kita buat adalah untuk menyenangkan atau menjadi berkat kepada orang lain. Ya, betul. Baik. Satu kisah yang disebutkan di sini pada waktu Tuhan meminta Musa untuk membuat kemah pertemuan untuk orang-orang Israel. Nah, seperti yang kita tahu Musa itu adalah seorang Midian ataupun bergaul dengan orang Midian selepas dia melarikan diri daripada Mesir. Dan dikatakan orang Midian ini adalah mahir dalam bidang membuat kemah.
Tetapi ketika Tuhan meminta Musa untuk menyediakan kemah, bolehlah kita anggap bahwa penyediaan kemah itu kalau dipikir secara ringkas, itu adalah satu kerja yang ringkas. Tetapi kalau kita lihat di sini, bukan saja Tuhan menyuruh atau minta Musa untuk membuatkan kemah, tetapi Dia berikan perinciannya. Nah, kita dapat melihat di sini ketelitian Tuhan tentang sesuatu pekerjaan. Jadi sebagai orang Kristen, bagaimana kita menanggap ketelitian Tuhan itu dalam sesuatu pekerjaan, supaya kita juga menjadi orang Kristen yang melakukan sesuatu kerja itu dengan yang terbaik. Jadi jelas di sana, inilah yang perlu kita contohi sebagai orang Kristen dalam pekerjaan. Kita juga perlu teliti. Maksudnya kalau sudah tugasan diberikan ataupun ada tanggung jawab yang perlu kita selesaikan dengan penuh teliti, dengan penuh tanggung jawab, sehingga tidak ada satu pun daripada tugasan-tugasan itu yang tercicir ataupun kurang. Jadi begitulah sebenarnya kepribadian seorang Kristen di dalam melakukan pekerjaan. Ya. Artinya Tuhan berkehendakkan orang-orangnya atau umat-umatnya dapat melakukan quality pekerjaan yang tertinggi. Dan dalam pelajaran ini disebut di mata Tuhan, Dia kata kerja yang tidak kemas tidak diterima. Artinya sebagai Tuhan mengajar kita sebagai orang Kristen supaya melakukan sesuatu pekerjaan dengan bersungguh-sungguh, dengan jujur, dengan teliti, dan dilakukan dengan kasih. Nah, satu lagi yang kita lihat di sini, pada waktu Tuhan melantik beberapa orang untuk melakukan pekerjaan membuat kemah, bukan saja Dia melantik atau yang melantik mereka, tetapi Tuhan sendiri yang memberikan mereka kemahiran. Bagaimana kita boleh aplikasi dalam zaman sekarang ini dalam melakukan pekerjaan kita? Secara pribadi mungkin bagi pandangan saya, kita melakukan segala pekerjaan, suatu pekerjaan itu untuk kepentingan pribadi, di sanalah menunjukkan yang kita tidak akui Tuhan sebagai pemberi sebenarnya. Apa yang kita ada, apa yang kita mahir dan sebagainya. Mungkin itu salah satu bukti yang kita tidak mengakui Tuhan itu sebagai pemberi sebenarnya. Jadi kalau kita melakukan pekerjaan itu dengan teliti, dengan sungguh-sungguh, itu bermakna kita sadar bahwa Tuhan yang memberi tanggung jawab, memberikan kelebihan itu kepada kita. Mungkin seperti itu pandangan saya. Ya, terima kasih. Satu lagi yang disebut dalam pelajaran ini. Ada orang berpendapat oleh karena kita dan dunia ini sudah jatuh dalam dosa, maka kadang-kadang ada orang yang berpendapat barangkali tidak payahlah buat sungguh-sungguh di kerja ini, sebab memang pun saya ini dan dunia ini sudah jatuh dalam dosa, jadi tidak perlulah bersungguh-sungguh. Jadi bagaimana pendapat kita sebagai orang Kristen? Iya. Jadi ya seharusnya pandangan seperti itu jauh dari pikiran sebagai seorang Kristen sebenarnya, sebab kita sudah jelas tadi sebagaimana Tuhan sendiri yang penuh teliti dalam melakukan kerja, kita juga seharusnya penuh teliti juga, bukan orang bilang ala kadar. Jadi maksudnya sebab setiap pekerjaan yang kita lakukan itu dikatakan dalam pelajaran tadi boleh membangunkan kriteria ataupun karakter kita, kepribadian kita. Dalam apapun yang kita lakukan akan membangunkan kepribadian kita. Sebab bagi pandangan saya, orang akan melihat, maksud saya hasil dari kerja kita itu orang akan tahu kepribadian kita. Contohnya kerja itu suatu kerja yang kita lakukan siap selesai, tetapi tidak cukup sempurna dan pasti orang
akan berpikiran sesuatu pada pribadi kita. Kan, maksud saya mungkin dia berpikir ke arah yang lebih negatif, sebab kerja itu selesai cuma tidak sempurna berbanding dengan kerja yang kita lakukan dengan penuh teliti dan sempurna. Pasti orang akan beranggapan yang lebih baik ataupun berpikiran yang lebih baik tentang kita. Jadi sekaligus itu mencerminkan kepribadian kita sebenarnya sebagai seorang Kristen. Oh, maksudnya saya setuju bahwa kita setuju dengan pelajaran ini bahwa walaupun kita dan manusia dunia ini sudah berdosa, itu bukan alasan untuk tidak melakukan sesuatu pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Ya, ini disebabkan bahwa kemahiran dan peluang yang ada itu semuanya adalah pemberian Tuhan. ya, betul. Seperti bakat, kemahiran, masa, pendidikan, tenaga, semuanya daripada Tuhan. Artinya kita harus menggunakan itu dengan sungguh-sungguh. Baik, saya beri peluang kepada Elder Boni untuk menjelaskan pelajaran yang seterusnya, kerja dan kerohanian. Oke, kita teruskan dengan pelajaran hari Rabu. Dikatakan di sana dalam Galatia, contohnya Galatia 5 ayat 25. Ayat ini mengatakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Oke. Nah, dan lagi dikatakan di sana, kerja dan kerohanian seseorang tidak dapat dipisahkan. Maksudnya dalam seperti yang sudah kita pelajari pelajaran yang sebelum ini, di mana di dalam melakukan pekerjaan juga biarlah kerja yang kita lakukan itu boleh memuliakan Tuhan. Nah, maksudnya di sana kerohanian ataupun dalam pekerjaan dan kerohanian itu tidak boleh dipisahkan. Inilah yang disebut sebagai seorang Kristen yang cukup baik di mata Tuhan dalam hal pekerjaan. Nah, oke. Jadi maksudnya di sini seperti mana yang sudah dipelajari sebentar tadi, di mana ataupun saya sendiri sudah menjelaskan tadi, apa yang kita lakukan itu, apa yang kita perbuat akan melambangkan kepribadian kita. Oke. Ya, jelas di sana mengatakan dalam pelajaran seperti mana pakaian, kalau diumpamakan, kekristenan ini bukanlah seperti pakaian yang boleh dipakai atau ditanggalkan. Oke, sesuka hati. Oke, maksudnya dalam pekerjaan kita juga harus menghidupkan kepribadian sebagai seorang Kristen. Bagaimana? Di dalam melakukan tugas, di dalam melakukan pekerjaan, semuanya penuh teliti dan sempurna. Nah, itulah kepribadian seorang pekerja ataupun seorang Kristen di dalam pekerjaan. Oke, dan seperti yang saya katakan tadi juga, apa yang kita lakukan itu akan dinilai atau dilihat oleh orang. Oke, dan walaupun mungkin seorang tidak bertanya, dia cukup melihat kita. Apa yang kita lakukan, dia akan nilai. Mungkin secara diam-diam. Dia tidak akan menyebut, dia tidak akan mengatakan itu kepada kita. Kamu lakukan begini, ini salah, itu tidak baik dan sebagainya. Orang tidak akan melakukan ataupun mengatakan itu kepada kita. Tapi cukup sekadar melihat apa yang kita lakukan. Dan orang akan nilai. Dan dari penilaian itulah orang akan tahu kepribadian kita. Nah, sebab itu penting sekali di dalam kerja yang kita lakukan, biarlah itu boleh dipandang orang sebagai suatu pelayanan sekaligus. Oke. Nah, lagi. Oke, kita teruskan. Jadi maksudnya kerja atau apapun kerja yang kita lakukan sehari-hari itu seharusnya dilihat orang sebagai suatu pelayanan juga. Oke. Jadi mungkin mungkin Elda Matakim ada mungkin pandangan sendiri tentang hal ini. Terima kasih. Dimaksudnya adalah
Kalau selama ini ramai daripada manusia atau kita sebagai orang Kristen sendiri, kadang-kadang memisahkan pekerjaan itu dari segi rohani. Tetapi daripada apa yang dijelaskan tadi, kita sebagai orang Kristen, kerohanian itu harus berfungsi dalam segala aspek kehidupan kita, termasuk di dalam pekerjaan. Artinya ini satu pelajaran yang baik bagi kita pada hari ini. Kalau selama ini kita sebagai orang-orang Kristen, umat-umat Tuhan contohnya, memisahkan pekerjaan kita dari segi rohani. Artinya kadang-kadang ada orang bercakap begitu, di gereja saja atau pada hari Sabat saja dia kelihatan rohani. Tetapi bila dia berada di luar, atau bila dia di tempat kerja, bila dia ada di sekolah, bila dia bergaul dengan masyarakat, tidak nampak kerohaniannya. Jadi di sini mengatakan sepatutnya semua aspek kehidupan kita, kerohanian itu mesti hidup. Artinya kita bekerja, kita belajar di mana atau apa yang kita lakukan, jangan dipisahkan dari segi rohani. Nah, kadang-kadang ada orang menghitungan, kadang-kadang kalau dia pergi pantai contohnya, tidak lagi terlihat sifat kerohanian. Jadi kerohanian itu adalah cara hidup kita. Baik. Oke, terima kasih. Pelajaran yang terakhir untuk pagi ini. Nah, sudah berulang kali disebut tadi bahwa kerja atau cara kita melakukan sesuatu pekerjaan itu hendaklah dalam bentuk ataupun dalam bentuk pelayanan. Nah, terus kepada satu soalan untuk pelajaran ini. Ada pula orang yang beranggapan bahwa, ataupun ada orang yang berperangai atau berperangai begini. Oleh kerana dia sudah penat dengan pekerjaannya, maka itu dijadikan sebagai satu alasan untuk tidak dapat memuliakan Tuhan atau menyembah Tuhan. Bagaimana sebenarnya pendapat kita sebagai orang Kristen? Patutkah kerja yang kita lakukan itu menjadi penghalang hubungan kita dengan Tuhan? Ya. Oke, menyebut tentang penetelayanan memang orang sudah kenal penetelayanan itu sebagai lebih kepada membalikan perpuluhan, membalikan ataupun memberi persembahan, mungkin lebih ke arah itu. Tapi rupa-rupanya di dalam pelajaran ini mengatakan di dalam sama ada itu dari segi uang, waktu, tenaga, bakat dan yang lain-lainnya, semua itu adalah sebenarnya dikategorikan juga sebagai penetelayanan. Oke. Contohnya dalam mungkin dari segi kesehatan kita menjaga tubuh badan kita, mengambil makanan-makanan yang Tuhan bilang baik, itu merupakan satu penetelayanan juga sebenarnya kepada pribadi kita, sekaligus pribadi yang sehat, yang baik itu memuliakan Tuhan, sebab kita tahu diri kita ini bukanlah milik kita sendiri, seperti itu Elda, dia milik Tuhan. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan semuanya itu adalah pelayanan, bukan setakat dibatasi dengan seperti yang pelajaran katakan, dibatasi dengan soal uang saja. Oke, jadi ini rupa-rupanya penetelayanan ini lebih luas sebenarnya maksud di sana. Ya mungkin seperti itu. Ya. Jadi kenapa soalan itu timbul adalah seringkali kita melihat apa yang selalu berlaku adalah ramai anggota-anggota kita, dan kadang dia mengatakan dia penat, tidak lagi dapat ke gereja, terutama pada mungkin pada waktu malam, contohnya pertengahan minggu dan pemuka Sabat, karena dia mengantuk. Nah, kalau kita melihat dalam pelajaran ini, sebagai orang Kristen itu seharusnya tidak berlaku
Karena pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, pekerjaan itu adalah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Dan tidak baik kalau itu kita jadikan alasan sebagai penghalang kita untuk memuliakan Tuhan pula. Nah, dalam pelajaran juga disebut, kalau dalam pekerjaan ataupun soal-soal kehidupan kita, ada benda-benda yang kita boleh pisahkan. Contohnya, saya tidak mau bawa kerja pejabat pulang ke rumah sebab dia mengganggu masa saya bersama dengan keluarga. Nah, itu kalau dalam pekerjaan mungkin boleh kita buat ataupun boleh kita buang. Tetapi dalam pelajaran menyebut, kalau dalam soal kerohanian tidak boleh dipisahkan dengan pekerjaan. Seharusnya pekerjaan itu mengeratkan hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana pendapat Elder Bani? Bagaimana supaya pekerjaan itu seharusnya mengeratkan hubungan kita dengan Tuhan, bukan menghalang kita untuk memuliakan Tuhan. Oke, ya, selagi kita sadar dengan apa yang kita ada, maksud saya seperti yang dikatakan dalam pelajaran, sama itu dari segi bakat, kemahiran dan sebagainya. Apabila kita sadar yang semua itu adalah pemberian Tuhan, maka itu tidak menjadi satu halangan sebenarnya. Halangan kepada kita dalam memuliakan Tuhan. Oke, jadi tidak ada istilah yang pekerjaan saya seperti ini harus dilakukan. Tidak ada masa untuk pergi ke gereja ataupun berkumpul bersama-sama, sebab tugasan ini, kerja ini harus diselesaikan. Jadi kalau berpikir seperti itu, maka kita akan jauh disebut sebagai pelayan-pelayan Tuhan ataupun pekerja dari segi ataupun sebagai seorang Kristen dalam pekerjaan. Jadi tidak ada batas waktu sebenarnya. Apapun yang kita lakukan, apabila kita berpikir bahwa yang kita lakukan ini adalah berkat dari Tuhan, maka semua itu kita lakukan di dalam arti kata kepelayanan kepada Tuhan. Oke. Jadi mungkin satu lagi soalan ataupun yang saya nampak dalam pelajaran. Nyonya White mengatakan, jangan sampai pekerjaan itu menjadi berhala. Agaknya bagaimana perkara itu boleh berlaku sehingga pekerjaan itu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita menjadi berhala kepada kita pula. Oke. Jadi maksudnya, mungkin itulah maksudnya, apabila kita memikirkan pekerjaan itu, melakukan satu pekerjaan untuk kepentingan pribadi, mungkin boleh dikategorikan sebagai berhala kepada kita sudah. Sebab kita sudah membelakangi Tuhan di sana. Kita tidak ada pikiran yang kerja yang saya lakukan ini, apa yang saya ada, berkat ataupun bakat dan sebagainya saya ada, ini adalah Tuhan punya ataupun pemberian Tuhan. Jadi maksudnya, apabila kita melakukan sesuatu kerja, kita berpikir bahwa itu adalah hasil ataupun oleh karena usaha kita sendiri, sehingga pekerjaan yang kita lakukan itu menjadi berhala bagi kita. Maksudnya di sana, apabila kita melakukan kerja dan membelakangi Tuhan, sudah pasti kita dikategorikan sebagai melakukan pekerjaan itu menjadi sebagai berhala bagi kita. Mungkin seperti itu, Hilda. Ya, maksudnya ada kaitan dengan apa yang kita bincang tadi kan, yang katakan, saya tidak boleh sembahyang lagi, saya penat sebab banyak kerja. Jadi kadang-kadang kita terlalu sibuk sehingga tidak ada masa untuk Tuhan. Itulah yang menyebabkan pekerjaan itu menjadi berhala kita. Oke, satu lagi yang saya nampak dalam pelajaran ini. Dalam 1 Korintus 13 ayat 31. Tuhan mengatakan, apa saja yang kamu lakukan hendaklah memuliakan Tuhan. Jadi ini sudah tentu termasuk dalam pekerjaan kita. Nah, satu lagi ayat adalah hendaklah kamu senantiasa bersama-sama dengan Tuhan. Nah, tadi kita sudah belajarkan kadang-kadang karena sibuk bekerja, kerohanian itu terpisah ataupun seolah-olah kita tidak membawa Tuhan di dalam pekerjaan.
Jadi bagaimana ayat ini menjadi dalam kehidupan kita? Yaitu Tuhan mengatakan, hendaklah kamu sentiasa bersama dengan Tuhan. Artinya pada waktu kita bekerja pun masih lagi dapat bersama-sama dengan Tuhan. Bagaimana itu? Mungkin satu situasinya yang menunjukkan kita tidak, pada ketika itu mungkin kita tidak bersama-sama dengan Tuhan lagi, ialah mungkin dalam melakukan kerja, kadang-kadang kita boleh melakukan sesuatu yang menyakitkan. Maksud saya, mungkin ada seseorang yang perlukan bantuan atau nasihat dan sebagainya, dan oleh karena pada ketika itu kita sudah mungkin saya katakan pekerjaan kita itu menjadi berhala sudah bagi kita, sebab kita tahu pekerjaan itu kita perlu lakukan dengan usaha kita, sehingga pekerjaan itu boleh menekan. Dan apabila seseorang seperti yang saya katakan tadi, mungkin dia bertanya dan sebagainya, dan kita mungkin marah-marah di sana, kita marah sebab pekerjaan itu. Jadi mungkin saya katakan seperti itulah, keadaan seperti itulah Tuhan pada ketika itu, ataupun kita sebenarnya sudah jauh dari Tuhan, sebab kepribadian kita sudah berubah pada ketika itu. Dalam tidak menunjukkan pelayanan yang penuh kasih sudah, sebab oleh karena mungkin pekerjaan itu yang kita pikirkan kerja, sehingga apabila orang, ataupun mungkin contohnya lah, contoh yang lain, mungkin kita balik dari rumah, biasanya orang akan melakukan stres ataupun tertekan dengan kerja kita, sehingga balik dari rumah, anak mungkin datang, kita marah-marah. Jadi keadaan situasi yang seperti itu boleh dibawa ke rumah, menjadi tekanan kepada orang di rumah. Jadi situasi yang seperti ini saya lihat kita sudah jauh daripada bersama-sama dengan Tuhan sudah. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih. Iya. Jadi sebelum kita di akhir daripada perbincangan ini, ada apa lagi yang Elda Boni mau sampaikan ataupun persoalan yang ingin diperkatakan? Ya, jadi kita sadar rupa-rupanya seperti yang di pelajaran katakan, sebagai seorang Kristian, di dalam apa juga yang kita lakukan, kita dalam pekerjaan kita tidak dapat dipisahkan dengan soal kerohanian. Sebab jelas tadi dikatakan, apa yang kita lakukan itu biarlah semua itu memuliakan Tuhan. Dan terutama sekali ditekankan dari soal pekerjaan. Apa yang kita lakukan bukan semata-mata untuk kepentingan kita, tetapi kita pikir untuk kepentingan orang lain juga, kebaikan pada orang lain juga. Nah, itu yang saya lihat di sana, di mana pekerjaan itu dalam kita melakukan kerja, kita dapat melayani orang lain dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Elda Boni. Dan untuk mengakhiri pelajaran pada pagi ini, saya ingin menyentuh sedikit tentang apa yang ditulis oleh Nyonya White pada pelajaran hari Jumat. Nah, pekerjaan sebenarnya diulang sekali lagi adalah satu rencana Tuhan untuk mengembangkan pribadi kita, pertumbuhan pribadi kita. Tetapi satu yang perlu kita ingat, seperti yang dikatakan oleh Raja Sulaiman, jangan sampai pekerjaan itu bukan pula menjadi berkat kepada kita, kepada orang lain, tetapi menjadi kutuk dalam kehidupan kita. Artinya sudah kita bincangkan tadi kan, kalau pekerjaan itu sampai menjadi berhala, itu bukan lagi menjadi berkat, tetapi menjadi kutuk kepada kita dan kepada orang lain. Nah, sebagai orang Kristen harus kita ingat seperti yang disebutkan tadi, jangan pisahkan kerohanian dalam pekerjaan. Kalau pekerjaan mungkin kita boleh bagi-bagi masa. Hari ini saya buat ini, besok saya buat ini, jam begini saya buat ini, jam begitu saya buat ini. Tetapi soal kerohanian tidak boleh dipisahkan di dalam pekerjaan. Artinya untuk menjadikan kita pekerjaan yang lebih baik, menghasilkan yang lebih baik, bawa Tuhan di dalam pekerjaan kita. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan, sentiasa bersama-sama dengan Tuhan. Ya, baik. Betul. Itu saja pelajaran Sekolah Sabat kita pagi ini. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi ini, saya persilakan Elda Boni untuk memimpin kita dalam doa penutup.
Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Tuhan pemberi segala bakat, talenta, segala karunia-karunia yang kami ada pada masa sekarang ini. Terima kasih Tuhan, kami akui bahwa semua itu adalah pemberian daripada-Mu. Pimpin kami ya Tuhan melalui bimbingan Roh Kudus-Mu, agar dalam melakukan pekerjaan kami sehari-hari, kami terus berserta dengan Tuhan. Kami terus melakukan pekerjaan kami itu sebagai satu pelayanan kepada orang lain, terlebih untuk kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, kami benar-benar memerlukan pimpinan Tuhan, kami benar-benar memerlukan bimbingan Tuhan, supaya kami sadar dalam melakukan pekerjaan itu tidak menjadi berhala bagi kami ataupun menghalang kami untuk melayani Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah memimpin kami dalam pelajaran yang begitu baik sebentar tadi. Kiranya pelajaran itu boleh menjadi berkat bagi kami semua, sama ada mereka yang mendengarkan di dalam maupun di luar daripada tempat ataupun di daerah kami atau negeri kami, negara kami. Terima kasih Tuhan karena pelajaran itu begitu baik. Kau sudah berkatinya, dan semua ini kami minta dan serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Amin. Amin.